Kalau enggak, kalau kosong boleh di lapangan. Satu, tidak boleh Tidur di kelas. tidur di kelas. Dua, Tidak boleh makan di dalam. tidak boleh makan Di dalam kelas, minum di dalam. di dalam kelas. Tiga, Duitnya hari 5 kali. tidak boleh apa yang ketiga? Main Tidak boleh, bola. tidak boleh main bola di dalam kelas. Main bola Di dalam kelas. dalam kelas. Ya. Empat, Jam kos boleh di lapangan, boleh keluar di lapangan. Lawan baju dimasukkan ke dalam. baju harus dimasukkan ke dalam. Harus dimasukkan ke dalam. Apa lagi? Jangan pakai Boleh sendal. sih sekali 2 hari. Dikali dua. 2 hari sekali. Sehari 2 kali. Sehari 2 kali. Tertib, harus tertib. Ke WC sehari 2 dua kali. kali. Ya. Ke WC Berpikir. dalam sehari cuma boleh dua kali ya. Ya. Nah, Dua orang. dua kali dan dua orang. Ya. Dan dua orang. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Boleh jam dulu. Yo, kalau ada tugas pelajaran sedang pula. Kalau ada Kalau ada tugas pelajaran. Kalau ada tugas Datang. petugas upacara ya. Ya. Harus datang pula. Petugas upacara Boleh. harus sekolah. Ya. Ada lagi? Ada. Yang boleh. Tidak Tidak boleh pakai tanda. Tidak boleh pakai sendal. Tidak boleh pakai sendal. Ya. Yang bikin negarawan. Yang pikir harus datang tepat. Jam kosong. Mereka. Jam kosong boleh keluar di lapangan. Harus ada baju semua. Harus ada baju. Jam kosong emang ada jam kosong? Ada. Kapan? Waktu ada. Bukan jam kosong namanya. Apa ya? Kalau ada guru yang tidak datang. Ya, ya, ya. Nah, Jam kosong boleh keluar di lapangan. Kalau nggak ada guru, tapi harus ada baju. boleh main bola. Tapi harus lengkap. Harus pakai Baju Ada lengkap. apa yang kiranya? baju olahraga Boleh. lengkap. Lengkap. Boleh. Boleh Boleh. juga. Boleh. Apa yang Les. Boleh. Boleh. Udah? Dah. Udah cukup 10? Dah. Ya. Nah, ini ibu paling tertarik dengan nomor 4. Apa nomor 4? Baju harus dimasukin ke dalam. Baju harus dimasukkan ke dalam. Nah, ini kan peraturan. Peraturan kelas. Peraturan ini sekarang kita ubah menjadi kesepakatan. Ini peraturan. Ya, peraturannya kita ubah menjadi kesepakatan. Kesepakatan. Nomor 1. Kesepakatan berarti harus Diikuti. Iya, yang buat kesepakatan sekarang siapa? Bersama. Bersama. Tidak boleh tidur di kelas. Kita ubah jadi kalimat positif. Jangan pakai tidak boleh. Boleh. Apa? Jangan tidur. Jangan tidur di kelas. Kalau tidur di kelas, bagaimana? Pelajarannya ketinggalan, mengerti atau bagaimana? Jangan Tidak mengerti. Tidak Tidak mengerti pelajaran karena tidur, nggak dengar gurunya bilang apa kan? Ya. Berarti tidak boleh tidur di kelas. Kita ganti dengan apa? Jangan tidur di kelas. Belajar dengan aktif. Ya, belajar dengan aktif. Kalau nggak tidur kan aktif belajarnya. Waktu ditanya guru tahu
Kelas. Nomor 3. Tidak boleh main di kelas. Main bola. Jaga kelas, jaga kelas akan dicara. Jaga. Menjaga. Jaga kelas. Berarti udah masuk kemari ya? Ya. Udah masuk kemari. Menjaga kebersihan kelas. Kalau main bola Udah baca. menjaga apa ini? Barang. Barang di kelas. Ya. Menjaga Barang-barang di barang-barang sekolah. Selamat datang ya. barang-barang di kelas. Nomor 4. Baju harus dimasukkan ke dalam. Ya. Disiplin. Jaga disiplinan. Oke, menjaga kedisiplinan. Waiting. Tuan mungkin. Disiplinan. Apa lagi? WC. Nomor 5. Ke WC dalam sehari cuma 2 kali. Menjaga Ini harus diri. menjaga disiplin. Ya. Masuk ke disiplin. So. Berarti beda ya. Nomor 4 sama nomor 4 dah sama. Datang tepat waktu. Apa ini bu menjaga disiplinan? Sama. Jaga peraturan sekolah. Oke. Apa? Menjaga Peraturan sekolah. menjaga peraturan sekolah. Sama dengan disiplin ya. Ya. Dah, nomor 6 dah. Oke. Nomor 7, kalau ada petugas upacara harus datang. Apa ini buat? Apa ini? Tanggung jawab. Tanggung Tanggung jawab. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Dah. Dah ini udah. Nomor 8, tidak boleh pakai sendal. Kedisiplinan. Oke, masuk disiplin. Dan nomor 8. Nomor 9, piket harus datang lebih cepat. Kebersihan. Kebersihan kelas bu. Masukkan tanggung Jawab. Dah, masuk ke tanggung jawab. Jika ada guru yang tidak datang, boleh main bola di lapangan, tapi harus menggunakan baju olahraga lengkap. Masuk kemana? Apa bu? Kedisiplinan. Masuk kemana? Tanggung jawab ada, disiplinan ada. Ya, berarti tanggung jawab Dan menjaga kedisiplinan. dan disiplin. Nah, jadi ini dia kesepakatan kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini pekerjaan poster. Ya, 6 nah ya. Ya. Nah, ada pekerjaan berdiri kita breaking. Breaking, bawah ini dulu. Tiap-tiap merayap datang seekor nyamuk. Jangan
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru Hebat SMP 2 Idi Timur. Baiklah, terima kasih atas waktu yang telah bersedia menghadiri kegiatan saya hari ini, yaitu diseminasi budaya positif di SMP 2 Idi Timur. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Selawat dan salam kita sampaikan ke pangkuan baginda besar alam Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP 2 Idi Timur, yang saya hormati Ibu Bapak Guru Hebat SMP 2 Idi Timur. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, untuk pembukaan acara sambutan dari Bapak Kepala SMP 2 Idi Timur, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya Bapak Ibu. Salam hormat semuanya yang hadir pada hari ini dalam kegiatan disiplin positif. Yang kegiatan ini adalah dilakukan oleh Bu Kiki sebagai CGP Angkatan 11. Marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kegiatan ini bisa kita lakukan. Tak lupa selawat seiring salam adalah sama-sama kita sanjung sajikan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, saya di kesempatan ini memberikan sedikit kata sambutan bahwasanya saya merasa sangat senang dan bersyukur sedikit demi sedikit, artinya guru kita selalu update ya, selalu ikut dalam kegiatan baik itu CGP, PPG. Yang kali ini adalah kegiatan ini dilakukan oleh Bu Kiki tentang CGP, sehingga kegiatan ini adalah untuk sebagai tugas ya, sebagai tugas Bu Kiki yang akan dilakukan tentang diskriminasi positif. Dalam kesempatan ini Bapak ingin mengajak Bapak Ibu sekalian semuanya kita ikuti kegiatan Bu Kiki ini dan bisa diimplementasikan kepada siswa-siswa kita yang ada di sini. Jadi selain daripada itu, saya juga berkeinginan daripada Bapak Ibu untuk terus ikut dan update mengikuti kegiatan-kegiatan program pemerintah tentang bagaimana memajukan sesuai dengan visi misi pendidikan Indonesia. Jadi Bapak Ibu, selain nanti harapan saya selain daripada Bu Kiki, Bapak Ibu juga yang lain, kalau nanti ada berkesempatan peluang dibukanya CGP Angkatan 12, saya menghimbau kepada Bapak Ibu untuk bisa mengikutinya. Jadi jangan takut sebelum berperang. Perang dulu, ya, hadapin dulu. Jadi segala sesuatunya itu kalau kita keinginan ada, mungkin bisa kita lalui dan bisa kita ikuti. Di sini kan sudah ada 2 orang guru yang sudah pernah berpengalaman mengikuti CGP. Jadi alangkah sayangnya kalau kandidat-kandidat kita yang lulus ini tidak bisa Bapak Ibu berdayakan. Jadi artinya Bapak Ibu yang belum berkesempatan ikut kegiatan CGP, kedepannya mohon diikuti dan segala sesuatunya nanti bisa ditanyakan kepada yang sudah lulus CGP. Jadi itu dengan Bu Moli, dengan Bu Kiki, Ibu bisa berkolaborasi, belajar terus. Jadi itu harapan saya. Kedepannya semoga Bapak Ibu bisa melampaui semua program-program pemerintah dan kita jangan tinggal diam dan kita harus selalu eksis. Apalagi SMP 2 Idi Timur ini adalah sekolah penggerak. Jadi kita senantiasa harus selalu bergerak terus. Bagaimana kita bisa melampaui kegiatan-kegiatan dengan baik dan kita bisa mengelola pendidikan ini dengan baik.
Mungkin itu saja dari kata sambutan kegiatan pada hari ini, karena ini berhubung waktu juga terlalu mepet karena masih ada satu agenda lagi kegiatan kita pada hari ini. Jadi lebih dan kurang dari apa yang sudah saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menjadi motivasi dari Bapak Ibu. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Baik Bapak Ibu, saya akan langsung saja masuk ke acaranya ya. Jadi hari ini saya akan berbagi praktik baik tentang budaya positif di sekolah kita. Sebelum kita mulai nih, saya lihat tegang-tegang semua ya. Saya minta berdiri, boleh Bapak Ibu berdiri dulu. Oke, berdiri dulu. Bapak Ibu cari kawannya berhadap-hadapan. Dengan siapa aja boleh, ke samping boleh, sebelah kanan boleh, berhadap-hadapan ya. Oke, sudah berhadap-hadapan. Nah, supaya kita relax ya, Oke, kita akan melakukan senyum 30 detik ya. Bapak Ibu, silakan lihat kawannya, kemudian senyum 30 detik. Oke, senyum dimulai 30 detik. Oke, senyum Bu ya. Udah 30 detik. Oke, selesai. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Ya, sudah senyum semua ya. Nah, ini dia, menurut saya ini adalah senyum terindah di dunia. Ya, ketika kita lahir ke dunia, kita tersenyum dengan tanpa dosa. Ya, kemudian di foto yang kedua, ketika mereka punya begitu banyak masalah, ya, tapi mereka masih bisa tersenyum. Dan yang ketiga, semoga kita bisa tersenyum sampai di usia senja kita dengan bahagia, ya Bapak Ibu, insya Allah. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membuat dulu kesepakatan forum. Ya, kesepakatan forum diseminasi kita hari ini. Yang pertama yaitu saling menghargai. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga apa Bapak Ibu kira-kira? Yang ketiga apa? Saling membantu. Oke, seterusnya yang keempat, tertib. Ya, yang kelima, ya wujud saling menyapa. Yang keenam, Bu Jahara, saling menghargai, saling membantu, saling menyapa, saling tersenyum. Ya, saling tersenyum. Ya, saling. Dan kita semua di sini aktif dalam mengikuti kegiatan ya Bapak Ibu, bebas memberikan pendapat ya, bebas memberikan pendapat di sini. Baiklah, itu dia kesepakatan kita tadi. Yang pertama saling menghargai, kemudian menjadi pendengar yang baik, kemudian saling menghormati, saling menyapa, dan saling membantu. Nah, budaya positif. Apa itu budaya positif? Nah, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kemudian budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses dari memerdekakan diri mereka. Ya, sehingga nanti terciptalah di dalam diri murid itu kemandirian dan rasa tanggung jawab. Nah, itu tujuan dari budaya positif. Muaranya yaitu ke murid, ya, ke murid. Kita bagaimana menciptakan di dalam diri murid itu
kemandirian dan rasa tanggung jawab di dalam diri murid. Nah, konsep inti di dalam budaya positif itu ada 6. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas atau sekolah. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, segitiga restitusi. Jadi untuk menciptakan atau mewujudkan budaya positif di sekolah, seorang guru harus menguasai 6 hal penting tersebut. Ya, kita langsung aja. Yang pertama, disiplin positif. Bapak Ibu sering dengar kata disiplin positif? Sering. Apa itu? Menurut Bapak Ibu, disiplin positif itu apa? Disiplin tanpa memberi hukuman ke anak. Iya, disiplin tanpa memberi hukuman ke anak. Oke, Bu Uswa. Yang lain, Pak Muklis. Pernah nggak? Sering kayaknya dengar ya disiplin positif. Terus disiplin positif itu apa sih? Kata Bu Uswa tadi, disiplin tanpa memberikan hukuman kepada murid, kepada peserta didik. Oke, 1. Terus apa lagi kira-kira? Di dalam benak Bapak Ibu, kalau misalnya baca kata-kata disiplin positif itu apa? Coba. Nggak apa. Apa disiplin positif? Selain disiplin tanpa memberikan hukuman kepada anak. Iya, tanpa memberi hadiah, tanpa hukuman dan tanpa hadiah. Nah, jadi disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Apa saja sih nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan apa? Apa? Nilai-nilai kebajikan. Oke, mandiri. Ya, Pak Le. Apa lagi? Bertanggung jawab, kreatif, percaya diri. Ya, ada lagi? Ya? Iya, saling menghargai. Jadi bagaimana caranya kita menumbuhkan nilai-nilai kebajikan pada anak itu terdapat di dalam diri anak itu tanpa paksaan, harus hadir dengan keinginan dia sendiri, ya. Nah, jadi cara kita mengajarkan anak supaya dia bertanggung jawab dan tumbuh nilai-nilai kesadaran diri. Nah, disiplin positif lebih ke arah mengontrol diri, ya. Jadi bagaimana seseorang itu dapat mengontrol dirinya dalam melakukan sebuah tindakan, itu disiplin diri. Jadi yang dapat mengontrol diri kita itu ya kita sendiri. Saya tidak dapat mengontrol ibu bapak, begitu juga ibu bapak tidak dapat mengontrol saya. Hanya kita yang dapat mengontrol diri kita sendiri atas tindakan apa yang akan kita lakukan. Kemudian disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan eksternal. Internal dari dalam diri dia, bukan dari luar. Eksternal itu dari siapa? Dari kita. Ya, contohnya selama ini begini. Anak-anak ketika melihat Ibu Kiki, mereka akan segera memasukkan baju ke dalam. Betul? Hanya ketika melihat Ibu Kiki, berarti mereka memasukkan baju ke dalam itu karena faktor faktor eksternal, bukan karena internal. Dia masukkan baju hanya kalau nampak Ibu Kiki aja. Ada Ibu Kiki, masukkan baju ke dalam. Berarti
berarti faktornya karena Kiki eksternal. Jadi sekarang usaha kita bagaimana supaya dia memasukkan baju ke dalam itu karena memang faktor internal dari dalam diri dia, kesadaran dia. Nah itu dia. Bukan karena paksaan, ujian atau hukuman. Kemudian sehingga tumbuhlah nilai-nilai kebajikan dalam diri murid. Itu dia. Akhirnya yang diharapkan tetap nilai-nilai kebajikan. Terus nilai-nilai kebajikan seperti yang sebutkan tadi, mandiri, kreatif. Nah ini dia nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan dapat tumbuh dari murid-murid kita. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Itu yang kita harapkan ya Bapak Ibu. Memang untuk ke sana kita ini tidak bisa instan, ya harus bertahap. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan kita semua warga sekolah ini menerapkan keenam budaya positif tadi. Gak bisa hanya Ibu Kiki dan Ibu Molina saja, tetapi kita semua. Ketika kita semua menerapkan budaya positif di dalam diri kita, maka itu secara tidak langsung aura positifnya itu akan pindah ke siswa, ya. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi perilaku manusia? Bapak Ibu apa? Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Manusia itu berperilaku pasti karena ada alasannya ya. Oke ya. Kita ice breaking dulu. Ya. Oke, Bapak Ibu berdiri dulu, kita ice breaking. Jangan tegang. Oke, berdiri dulu. Nah, Bapak Ibu diibaratkan Bapak Ibu menggenggam sebuah benda yang sangat berharga. Terserah mau apa. Kalau bagi saya itu sangat berharga. Ya, yang saya tampilkan itu sangat berharga bagi saya. Oke, Bapak Ibu silakan genggam sekuat-kuatnya. Benda menurut Bapak Ibu yang ada di kepala Bapak Ibu itu yang sangat berharga. Oke. Sekarang Bapak Ibu coba ingin melihat benda punya kawannya. Minta lihat Bu, minta lihat. Bu Susi tanya, Bu Uswa itu apa yang digenggam? Maukah Bu Uswa minta lihat sampai Bu Susi bisa tahu dia genggam apa? Oke, Bu Cut, silakan Bu Priza sama Bu Rina. Coba. Iya, coba. Silakan Bu Jahara minta lihat. Pak Lem genggam apa itu? Apa Pak Lem? Boleh dilihat Pak Lem? Boleh dilihat? Pak Lem genggam apa? Boleh dilihat? Iya, apa? Keinginan yang belum dicapai apa itu? Oke, kebahagiaan dunia dan akhirat. Bu Jahara genggam apa? Bu Susi tadi dapat lihat punya Bu Uswa? Iya. Bu Cut, Bu Dina genggam apa? Coba minta lihat. Coba dikasih nggak? ATM. Oke, Bu Dina ATM. Ibu boleh saya lihat Ibu pegang apa? Boleh dilihat Bu? Boleh. Enggak, saya ambil Bu. Jangan takut. Coba Ibu buka biar saya lihat. Boleh. Oke, cantik sekali emasnya. Oke, Bapak Ibu silakan duduk kembali. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Nah, ketika kita menggenggam benda yang sangat berharga tadi, ketika kawan kita meminta melihatnya, ada yang membuka, ada yang tidak membuka, ada yang memberitahu, ada yang tidak memberitahu. Yang memberitahu, kenapa diberitahu? Pak Lim, ketika saya tanya Pak Lim genggam apa, Pak Lim beritahu ke saya. Kenapa diberitahu Pak Lim? Itu paksaan apa enggak? Saya paksa Pak Lim apa enggak? Enggak, keinginan sendiri memberi tahu. Bu Susi tadi minta lihat punya Bu Usma, dapat enggak? Dapat.
dikasih tahu sedikit pemaksaan sehingga dapat terlihat sendiri. Nah, itu dia motivasi perilaku manusia. Ada yang tadi membuka dengan keikhlasan, dengan kesadaran. Ada yang tadi memberitahu karena paksaan. Nah, itu dia yang dikatakan dengan motivasi perilaku manusia. Apa sih? Nah, motivasi perilaku manusia itu terjadi karena 3 hal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ada yang orang melakukan sesuatu itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan. Contohnya nih Bapak Ibu, kita ada kesepakatan di sekolah, datang ke sekolah jam 7.45. Ya, saya selalu berusaha datang jam 7.45. Kenapa saya berusaha datang jam 7.45? Itu karena saya merasa saya punya tanggung jawab dengan diri saya sendiri atas amanah yang dibebankan ke saya. Rezeki yang saya dapat dari Tuhan Yang Maha Esa itu melalui menjadi seorang guru. Nah, sebelumnya mungkin saya datang ke sekolah tepat waktu karena untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi biar Kak dibilang, Bu Kiki aja datangnya jam 8. Jadi biar Kak dibilang kayak gitu, saya datang aja lah jam 7.45 misalnya. Begitu juga dengan anak-anak. Yang terjadi pada anak-anak, ketika dia memasukkan baju ke dalam, itu sebenarnya dia itu menghindari ketidaknyamanan. Malas dia kita tegur-tegur, ya kan? Malas. Kan kita selalu tegur nih kalau anak di luar bajunya. Dia malas, jadi dia masukkan aja baju ke dalam. Misalnya, atau supaya mendapat pujian. Ada misalnya kita suka ganteng kali anak ibu, anak ibu baik kali. Kok udah nampak ibu itu suka puji dia. Khusus dia di guru-guru tertentu dia tampil rapi supaya dia dipuji. Kadang dia senang dipuji, tapi belum berdasarkan keinginan untuk menghargai diri dia sendiri. Ya, nah itu dia. Jadi motivasi perilaku itu karena menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah ini dia. Ada yang namanya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu adalah identitas gagal. Ya, ketika hukuman itu sifatnya sementara. Ketika kita menyuruh anak masukkan baju ke dalam, kalau nggak dimasukkan baju ke dalam, 10 kali kedapatan tidak masukkan baju ke dalam, nanti ibu panggil orang tuanya. Jadi dia menghindari ketidaknyamanan biar orang tuanya nggak dipanggil. Khusus di depan guru-guru tertentu dia masukkan baju ke dalam, biar orang tuanya tidak dipanggil. Jadi hukuman itu sifatnya tidak bagus ya, karena sifatnya sementara. Yang bagusnya yang mana? Restitusi. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas. Kita punya keyakinan sekolah Bapak Ibu? Punya. Keyakinan sekolah itu berlaku untuk seluruh warga sekolah, staf TU, guru, kemudian tenaga pustaka, penjaga sekolah, semuanya berlaku untuk warga sekolah. Ya, kita punya keyakinan itu. Nah, ini dia. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Ya, sedangkan peraturan sifatnya rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, dalam bentuk positif. Tidak lagi menggunakan kalimat-kalimat yang negatif. Dilarang makan di dalam kelas, itu kalimat. Tidak boleh tidur, itu kalimat negatif. Nah,
keyakinan kelas. Siapa yang berperan atas keyakinan kelas? Siapa? Semua warga sekolah yang mempunyai peran yang paling besar dalam terwujudnya keyakinan kelas itu seorang guru. Ya, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan membuat kesepakatan dengan murid. Bapak Ibu ketika masuk kelas sudah buat kesepakatan dengan murid? Ada? Masuk kelas kesepakatan dengan murid. Gak usah banyak-banyak Bapak Ibu, 3 aja misalnya. Yang penting ketika anak lupa, nak, kita ada kesepakatan, nak. Oh iya Bu, iya ada. Nah, ketika kita buat kesepakatan dengan anak di dalam kelas, ketika dia lupa, kita sebutkan aja. Nah, kita ada buat kesepakatan ya? Ada kan? Ada. Oh iya Bu, apa kesepakatannya? Iya Bu. Dia kembali itu langsung duduk balik dia ke tempatnya masing-masing. Jadi kita nggak capek mengkondisikan suasana kelas, ya. Nah, keyakinan kelas itu metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi di dalam diri dengan cara membuat perjanjian yang disepakati oleh siswa dan guru. Kesepakatan itu dibuat untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aktif, ya. Kalau misalnya kesepakatan kelas itu sudah terbentuk, kita tidak capek lagi mengajar Bapak Ibu, ya, karena anak-anak sudah tumbuh keyakinan diri di dalam diri mereka. Untuk kesana agak sedikit penuh dengan tantangan pastinya. Nah, ini ada peraturan sekolah. Sekarang dari peraturan ini kita ubah menjadi keyakinan. Yang pertama, tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Menjadi keyakinan, apa kata-katanya? Iya, ke sekolah tepat waktu. Ke sekolah tepat waktu. Kemudian yang kedua, tidak boleh makan di dalam kelas. Sebelum sekolah sarapan dulu. Apalagi? Menjadi kalimat yang positif. Tidak boleh makan di dalam kelas. Tidak boleh itu kalimat negatif, melarang. Kalau melarang berarti dari kita, ya. Iya, buanglah sampah pada tempatnya. Oke, apalagi? Memasukkan baju ke dalam. Apalagi? Ya, kalimat tidak boleh itu nggak boleh dipakai lagi. Karena kalau tidak boleh itu sifatnya dari guru. Ya, peraturan itu sifatnya dari guru, dibuat sebelah pihak. Kalau keyakinan itu dibuat bersama, ya. Nah, yang ketiga, tidak boleh buang sampah sembarangan. Buang sampah pada tempatnya. Tadi udah. Yang keempat, bagi siswa laki-laki harus memasukkan baju ke dalam celana. Apa kata-kata positifnya? Nomor 4. Iya, berpakaian yang rapi. Nomor 5, tidak boleh berbicara saat guru sedang menjelaskan. Iya, menjaga sopan santun. Nah, itu Bapak Ibu, peraturan yang udah kita buat ini nanti Bapak Ibu di dalam kelas besok itu diubah menjadi kalimat positif. Tanya ke anak. Tidak boleh tidur di dalam kelas. Nah, apa kalimat positifnya dari tidak boleh? Berarti boleh Bu. Pasti itu jawabnya. Kalau boleh dengan tidak boleh sama. Nah, ini supaya kalian tidak tidur di dalam kelas. Apa kalimat positifnya? Misalnya, ya nanti anak jawab ya. Nah, kita kasih kesimpulan, kita bantu anak menyimpulkan. Tidak boleh tidur di dalam kelas. Kalimat positifnya yaitu belajar dengan aktif. Kalau kalian tidur di dalam kelas, nanti kalian nggak paham apa yang disampaikan oleh guru. Makanya harus belajar dengan aktif. Nah, begitu. Ini ya keyakinan sekolah atau ke kelas. Ini ada video saya buat keyakinan kelas dengan anak-anak. Agak loadingnya agak lama.
Mengingat waktu, saya lewatkan saja ya Bapak Ibu. Ya. Nah, ini waktunya lama, 1 jam 50 menit saya buat sama anak-anak. Tapi ini udah saya edit, saya jadikan 12 menit. Anak-anak yang membuat keyakinannya sendiri. Saya lewatkan ya Bapak Ibu. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Kita ada kebutuhan dasar Bapak Ibu? Ada. Apa kebutuhan dasar kita? Makan, minum, apa lagi? Pakaian, tempat tinggal, apa lagi? Semua itu masuk dalam sandang dan pangan. Iya, sandang dan pangan. Selain sandang dan pangan, apa lagi yang kita butuhkan? Apa? Coba. Yang paling dibutuhkan oleh kita apa? Apa yang paling kita butuhkan? Iya, kenyamanan. Apa lagi yang paling kita butuhkan? Ayo. Ketertiban. Selain itu Ibu butuh apa aja? Coba sebutkan. Ibu, kebebasan. Oke, butuh kebebasan. Kalau misalnya dirantai nggak bisa kemana-mana. Ada pegawai. Hah? Iya. Ya. Apa lagi? Ibu butuhnya apa lagi? Coba. Iya. Apa lagi? Apa lagi? Ayo. Ibu Maria butuhnya apa? Cinta. Iya, cinta, love, kasih sayang. Ya, itu adalah salah satu dari kebutuhan dasar manusia. Kebebasan, kasih sayang, makanan, tempat tinggal, pakaian, itu semuanya kebutuhan dasar dari manusia. Nah, untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid menjadi pribadi yang berdaya dan bahagia, mereka kebutuhan dasar mereka itu harus terpenuhi. Ya, jika berangkat dari sekolah ke rumah, kebutuhan dasar mereka sudah terpenuhi, mereka akan menjadi murid-murid yang bahagia di sekolah. Nah, sekarang ini kita banyak sekali problem permasalahan anak-anak ya, yang dengan latar belakang kebutuhan mereka tidak terpenuhi, Bapak Ibu. Ya, makanya kita harus memahami kondisi mengapa mereka begitu. Ya, banyak sekali ya kasus anak-anak kita. Nah, pernyataan ketika murid melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, hal itu sebenarnya terjadi karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya, karena mereka gagal, ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi, makanya itu terjadi. Saya ada kasus, ya. Saya ada kasus untuk Bapak Ibu nih ya, tolong diselesaikan. Ibu Dewi, wali kelas 71 sedang bingung menghadapi ulah wawan. Salah satu murid di kelasnya yang selalu membuat onar dan mengganggu teman-temannya di kelas. Jika Anda menjadi Ibu Dewi, apa yang akan Anda lakukan? Dan menurut Anda, kira-kira apa alasan wawan melakukan itu? 1 menit, 2 menit. Jika Anda menjadi Ibu Dewi, apa yang akan Anda lakukan? Kira-kira alasan si wawan melakukan itu kenapa? Kom dan pandangan lihat lalu. Ini soal yang akan dibahas di Waktu lepas waktu lari. Mencari perhatian, mungkin dia di rumah dia kurang sayang sama orang tuanya sehingga dia membuat orang di sekolah, dia guru memperhatikan dia, teman-teman juga memperhatikan dia. Sebagai Ibu Dewi, dia harus cari dulu kebutuhan dasarnya wawan itu apa, ya, latar belakangnya, pendekatan di rumahnya seperti apa dengan orang tuanya. Iya, kita kasih apresiasi. Jadi ada alasan ya wawan melakukan membuat onar. Ketika dia membuat onar, kita ini jadi fokus ke dia, ya kan? Nah, itu yang dia inginkan, perhatian tadi. Sebabnya kenapa harus kita cari tahu, seperti yang
Sebabnya pasti karena ada kebutuhan dasar dia di rumah tidak terpenuhi, makanya dia melakukan itu. Nah, jadi perilaku buruk seseorang atau seorang anak itu terjadi karena respon dari kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi, namun mereka tidak tahu cara menyampaikannya, ya. Nggak tahu cara dia menyampaikannya, nggak tahu kemana dia harus menyampaikannya. Dia nggak ada kasih sayang nih di rumah, orang tuanya broken home, ya. Kadang sarapan aja enggak dari rumah, uang jajan pas-pasan, keluarga broken home. Dia mau cerita ke siapa? Dia nggak tahu cerita ke siapa. Makanya dia buat kayak itu supaya dia dapat perhatian, ya. Jadi kalau anak kita itu yang punya perilaku yang menyimpang, jadi kita harus membimbing dia, kita cari tahu dia, kita jadikan kita ini tempat dia bercerita supaya masalah dia dapat disampaikan ke siapa. Kalau di rumah dia tidak ada tempat mengadu, maka di sini kita ini guru adalah orang tua kedua bagi mereka, ya Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup itu adalah kebutuhan fisiologi, sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan biologi yaitu sebagai bagian dari reproduksi dan kebutuhan untuk merasa aman. Nomor satu itu kita harus merasa aman. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kita pasti ingin merasa aman. Begitu juga dengan anak-anak. Ketika mereka sampai di sekolah, mereka harus merasa kalau di sekolah itu mereka aman, bisa merasa aman. Kemudian kebutuhan psikologis itu ada kasih sayang, kesenangan, kebebasan, dan penguasaan, ya. Mereka itu mendapatkan kasih sayang, mereka mendapatkan kesenangan. Kalau di sekolah apa sih kesenangan mereka? Mereka senangnya belajar bagaimana? Tipe belajar anak, gaya belajar anak kan ada 3 tuh. Apa saja Bu? Visual, audio, kinestetik, sama Kinestetik. Nah, ada 3, ada visual, auditory, dan kinestetik. Anak itu punya kesenangan dengan gaya belajar yang beda-beda, dan itu harus mereka dapatkan supaya mereka merasa nyaman, mereka merasa aman, ya. Kemudian kebebasan, kita harus memberikan anak kebebasan untuk menyampaikan pendapat, ya. Anak yang selalu buat onar itu, kamu selalu buat onar, ibu ini, kita kasih dia kebebasan. Kenapa kamu begitu? Sebabnya kembali lagi yang ke tadi, ya Bapak Ibu, ya. Kemudian penguasaan, mereka juga harus punya penguasaan. Ketika mereka melakukan sesuatu, kita harus menghargai sekecil apapun yang mereka lakukan, hasil kerja mereka itu harus kita hargai supaya mereka merasa dihargai. Nah, ini kebutuhan dasar ini harus terpenuhi pada anak supaya mereka dapat belajar dengan baik. Kemudian posisi kontrol guru. Nah, Bapak Ibu, kita punya posisi kontrol guru, ya. Punya ya Bapak Ibu. Apa saja nih posisi kontrol guru? Nah, ini dia. Posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Ya, penghukum. Bapak Ibu pernah nggak menghukum anak-anak? Pernah ya? Saya pernah melakukannya. Saya pernah. Anak telat, saya berdiri di gerbang tuh, anak udah telat 10 menit, 15 menit, saya suruh anak kutip sampah. Bersihkan dulu sampah baru boleh masuk kelas. Itu posisi kontrol yang kita pegang saat itu adalah sebagai penghukum, ya. Kemudian
kemudian membuat anak merasa bersalah. Pernah nggak melakukan itu? Pernah nggak Bapak Ibu? Ketika ngomong sama anak, membuat dia merasa bersalah. Tujuan kita tadi supaya dia sadar. Iya kan? Tujuannya biar apa? Biar dia merasa sadar. Kita buat dan nggak sayang kamu nak dengan orang tua kamu. Cari mereka kerja, bla bla bla. Kita bilang, dia merasa bersalah nggak? Merasa bersalah. Kita pernah melakukan itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, yang kemudian yang ketiga sebagai teman. Bagaimana sih sebagai teman? Pernah nggak memperlakukan anak sebagai teman ketika dia buat salah? Nah, sini. Nah, tadi ngapain? Tadi oh ya, boleh kayak gitu. Nah, ketika kita memposisikan kita sebagai teman, anak akan lebih apa? Lebih merasa leluasa, ya. Kemudian sebagai pemantau itu ketika kita menghadapi anak bermasalah, kita terapkan aturan-aturan yang ada di sekolah sebagai pemantau. Kemudian yang kelima sebagai manajer. Nah, dari kelima ini apa ya? Dari kelima posisi kontrol tersebut, yang paling baik digunakan oleh guru yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Saya ada melakukan ini tapi kok nggak tampil ya? Ini nggak mau tampil videonya. Posisi kontrol ketika anak berbuat masalah, saya mau tampilkan tapi nggak bisa ya. Kita sebagai posisi kontrol yang kita ambil itu sebagai manajer. Kita panggil anak, kita tanya apa yang dia lakukan, bagaimana solusinya, bagaimana jalan keluarnya. Semua itu solusi dari masalah itu sendiri, yang kasih solusinya anak itu sendiri, ya. Itu sebagai posisi sebagai manajer. Guru dapat posisi sebagai manajer itu salah satunya. Guru dapat membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas yang dia buat, mendukung keputusan atau solusi yang dia buat agar menemukan solusi yang tepat. Kita dukung, kita kasih dukungan atas solusi yang dia berikan. Selain itu, posisi manajer itu mengacu pada restitusi yang menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Pada akhirnya, ketika kita berikan kesempatan, kita tanya ke dia, masalahnya apa? Bagaimana cara menyelesaikannya? Solusi baginya bagaimana? Dia semua, sehingga pada akhirnya dia bisa memanage dirinya sendiri. Ya, bukan lagi kita yang memanage, tapi dia. Tapi selama ini kita masih memanage murid-murid kita ya. Ini tujuan kita hari ini bagaimana sih caranya supaya mereka bisa memanage diri mereka sendiri. Nah, segitiga restitusi. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, tahapan dari segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa melakukan kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, Bapak Ibu, ketika anak-anak melakukan kesalahan itu adalah proses dari pembelajaran. Ketika anak manjat pagar, dia jatuh, dia lakukan kesalahan nggak? Manjat pagar sembarangan, apa itu jatuh? Ya, nggak apa-apa. Boleh nggak melakukan kesalahan? Boleh ya. Setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kesalahan itu adalah proses dari pembelajaran, ya Bapak Ibu. Kemudian validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Balik lagi kepada kebutuhan dasar manusia. Ya, kenapa anak melakukan kesalahan? Karena ada kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi. Caranya yaitu dengan menarik perhatian kita.
Bapak Ibu gurunya, ya. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada murid untuk memunculkan motivasi internal sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kita kasih pertanyaan, betul nggak nak yang kamu lakukan tadi? Enggak, Bu. Terus kenapa dilakukan? Ya Bu, karena lupa Bu. Biasa kita lupa nak ya. Terus boleh nggak itu kita lakukan? Enggak boleh Bu. Bagaimana selanjutnya? Kita tanya sama dia. Dia sendiri yang menemukan solusi. Dia sendiri yang memanage dirinya, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk membentuk budaya positif di sekolah, kita Bapak Ibu guru harus memiliki pengetahuan dan harus menguasai keenam prinsip-prinsip ini. Yang pertama yaitu disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol guru, yang keenam segitiga restitusi. Bapak Ibu guru harus menguasai keenam poin tersebut supaya sekolah kita ini menjadi sekolah yang nyaman dan sehat bagi anak murid kita, sehingga mereka sangat senang ke sekolah, mereka bahagia ke sekolah. Kenapa? Karena mereka merasa aman. Ketika kita menguasai keenam kompetensi tersebut, maka budaya positif akan terwujud di sekolah kita. Bagaimana Bapak Ibu? Sepakat? Sepakat enggak? Tidak semuanya jawabnya. Bapak Ibu sepakat? Ya, alhamdulillah ya, akan kita laksanakan secara bertahap ya Bapak Ibu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Iya Bapak Ibu, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Sudah paham semua ya? Oke, alhamdulillah sudah paham semua. Baiklah Bapak Ibu, mari bersama bergerak menciptakan sekolah yang sehat dan aman untuk murid-murid kita dengan menerapkan budaya positif dari dalam diri kita dulu. Ya Bapak Ibu ya, mulai hari Senin besok Bapak Ibu guru, terapkan dulu di dalam diri kita. Kalau dalam diri kita sudah kita terapkan, nanti dengan mudah aura positif itu tersebar. Kita tingkah laku kita dipengaruhi oleh lingkungan kita ya. Dengan siapa kita berteman, maka itu juga akan mempengaruhi tingkah laku kita, karakter kita. Begitu juga anak-anak ya. Ketika kita masuk kelas dengan aura positif, anak-anak akan senang belajar dengan bahagia. Walaupun di rumah kita belum masak, belum nyuci, ketika bismillah masuk kelas dengan kaki kanan, kita dalam keadaan bahagia tersenyum kepada anak-anak kita ya Bapak Ibu ya. Baiklah, sudah selesai materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Salam bahagia Ibu Bapak guru hebat. Semoga segera tergerak, bergerak dan menggerakkan ya. Guru bergerak, Indonesia maju ya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.